Presiden, Pak Presiden, Pak Prabowo. Pak Prabowo, Presiden kami. Inilah video dari orang tua serta siswa sekolah luar biasa negeri Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Sambil memohon, mereka meminta agar gedung sekolahnya dipertahankan. Belajar anak kami. Namun permohonan ini kemudian tak mendapat reaksi yang diinginkan. tapi jangan bongkar sekolah kami. Jangan hancurkan masa depan. Sebaliknya, gedung SLBN Pajajaran ini kemudian dibongkar untuk dijadikan gedung sekolah rakyat. Usai ruang kelas SLBN Pajajaran Bandung dibongkar, sejumlah siswa SLBN Pajajaran harus pindah sementara di SLBN Cicendo Bandung. Bahkan tidak sedikit siswa SLBN Pajajaran yang butuh waktu untuk beradaptasi di tempat barunya itu, mengingat siswa SLB merupakan siswa yang berkebutuhan khusus. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tentu merasa prihatin. Farhan mengatakan sekolah tersebut hanya direnovasi untuk digunakan sekolah rakyat program pemerintah pusat dan siswa SLBN nantinya tetap bisa menggunakan bangunan SLBN Pajajaran setelah selesai direnovasi secara bersama-sama dengan sekolah rakyat. Farhan pun menegaskan bahwa gedung SLBN Pajajaran ini bukan bangunan cagar budaya. Kalau yang di sekolah luar biasa, ternyata yang direnovasi bukan cagar budaya. Nah, kami tadi pagi ngobrol rapat online dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, sama pemerintah pusat. Ada intinya gini, pemerintah pusat akan memanfaatkan ruang yang kurang maksimal diutilisasikan di SLB Wiataguna untuk dimaksimalkan menjadi sekolah rakyat. Maka ada gedung-gedung yang mesti diperbaiki atapnya sehingga tidak akan mengganggu heritage. Tetapi memang secara keseluruhan gedung tersebut bukanlah cagar budaya, ya, walaupun usianya sudah cukup lama. Nah, jadi nggak masuk dalam perda. Sehingga kami dari pemerintah kota akan memastikan bahwa pembangunan gedung tersebut memiliki perizinan yang cukup dan lengkap. Lantas mengapa gedung sekolah ini sempat diperdebatkan sebagai bangunan cagar budaya? Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, tentunya untuk membahas polemik pembongkaran bangunan gedung SLB Negeri Pajajaran di Bandung sudah hadir di studio kami ada Profesor Manlian Ronald Simanjuntak, ahli tata kota yang juga guru besar manajemen proyek. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Celia dan Rehan. Dan tentunya juga kita hadirkan juga melalui virtual, pemirsa, melalui Zoom ada Novi Yandri Tupan, bidang kehumasan SLB Negeri Pajajaran Bandung. Selamat siang, Pak Nofri. Baik, kita ke Prof. Manlian dulu ya. Tuh. Prof. Manlian, mungkin Anda bisa menyikapi ini terkait dengan apa sih yang sebenarnya jadi polemik dari pembongkaran SLB di Pajajaran? Ya, jadi pertama saya menyampaikan apresiasi dulu untuk TV One yang boleh mengangkat satu bagian fungsi bangunan gedung untuk sekolah ya. Ini bagian fungsi yang menurut saya vital, yang artinya kalau terjadi pembongkaran itu jadi polemik. Ya. Nah, yang kedua adalah status dari sekolah ini yang dari beberapa sumber saya mencatat ada sebutkan sebagai cagar budaya dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sehubungan dengan fungsi bangunan gedung itu sudah diatur menurut ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang Bangunan Gedung, peraturan pemerintah sampai peraturan daerah, termasuk status cagar budaya. Dan urusan bagaimana status cagar budaya ini sudah diatur di daerah. Dan terakhir adalah bagaimana pembongkaran. Nah, proses pembongkaran itu sudah ada di daerah berbasis perencanaan. Jadi tidak ucuk-ucuk langsung dibongkar begitu saja. Lalu kemudian apakah ini ada hubungan dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah daerah? Ketika pemerintah daerah menerima informasi tentang proses pembongkaran, itu ada mekanismenya, ada sistemnya. Kalau Jakarta kita punya Perda 7 2010, kalau Jawa Barat punya Perda 13 ya 2013. Itu ada prosedurnya, jadi tidak langsung main bongkar begitu saja. Nah, namun kalau urusan dengan cagar budaya, saya juga menyoroti
fungsi bangunan gedung, kalau bicara cagar budaya berarti fungsinya berkurang. Ya, tidak seperti perencanaan awal. Nah, dan ada visi daerah sehubungan dengan cagar budaya. Buat saya menarik sih. Sekolah kok bisa cagar budaya? Ada apa gitu ya? Dan kalau memang itu dibongkar, memang menjadi polemik. Kenapa? Karena cagar budaya punya simbol untuk daerah dan lain-lain. Tapi kalau kita sudah melihat, ini sudah ada klarifikasi dari wali kota dari wali kota Bandung bahwa ini bukan cagar budaya. Ini menurut Anda bagaimana? Nah, kalau begitu, saya sebagai akademisi sekaligus bagian dari pemerintah, kemarin kita cek data lengkapnya. Kalau kita bicara bangunan gedung itu ada data teknis, ada data administrasi. Dua-duanya harus dipenuhi untuk bangunan gedung yang berfungsi secara normal. Ya, kalau bicara data teknis, maka bicara mengenai shop drawingnya, as-built drawingnya, dan seterusnya. Nah, data administrasinya adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap kelaikan bangunan gedung. Nah, kemudian amanat undang-undang, semua fungsi bangunan gedung, baik bangunan gedung milik pemerintah maupun masyarakat, swasta, itu juga memiliki bukti kelaikan fungsi, namanya SLF. Nah, ini kesempatan nih melalui TV One, sekolah-sekolah juga sebaiknya memiliki SLF. Nah, proses SLF sudah diatur, sampai dengan proses pembongkaran. Jadi kalau dibongkar, pasti ada sesuatu dengan kelaikan fungsinya, betul nggak? Betul. Ya. Oke, baik. Kalau nggak nggak like, pasti dibongkar. Prof, ini tentunya kita juga masih akan terus mendalami, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, karena Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali untuk menemani Anda dan juga untuk mendalami lagi kasus ini. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Anda kembali pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ini pembongkaran gedung SLB Negeri Pajajaran ini membuat orang tua sedih pemirsa. Apalagi pemirsa, pembongkaran ini dilakukan saat sebagian siswa tengah menempuh ujian kelulusan. Sedih ya Pak ya? Pas saya datang ke sini, itu di pas hari Senin sama Selasa itu kan libur. Ketika hari Rabu masuk, itu pas ujian. Terus rame-rame gitu, ada apa gitu ya. Taunya kelasnya dibongkar. Ini berarti anak ibu sekarang belajar di ruang mana? Di depan Pak. Ya, lagi ujian kan. Ya, kelas 3, anak saya SMP kelas 3. Oh, berarti ini dibongkar saat ujian? Saat ujian. Berarti ruang ujiannya dipindahin? Iya. Dan pemirsa, kami akan ajak Anda untuk lebih mendalami lagi mengenai kasus ini bersama dengan Prof. Dan juga ini kita juga sudah tersambung ya pemirsa dengan Humas dari SLB Negeri Pajajaran Bandung, ada Pak Noviyardi Tupan. Selamat siang Pak Novri. Selamat siang Mbak dan Mbak Celia ya. Baik, oke Mbak. Pak Novi, ini nampaknya juga tadi ada banyak sekali para orang tua murid yang juga sedih. Nah, ini gedung SLB ini kan informasinya sudah dibangun sejak tahun 1901. Sejak kapan Pak ini pihak sekolah dan juga orang tua kemudian ini menerima pemberitahuan tentang pembongkaran ini Pak? Untuk informasi pembongkaran yang kami tahu waktu itu sudah cukup lama, bulan April sudah ada suratnya. Namun di situ tidak dijelaskan secara lebih detail dari pihak kementerian atau pihak Pemda, sehingga yang menimbulkan kekhawatiran dari sebagian warga sekolah, terutama mungkin orang tua siswa yang takut anak-anak tidak bisa belajar lagi, karena waktu itu informasi untuk pembongkarannya dilaksanakan pada gedung C dan gedung B di sekolah kami. Jadi akhirnya menimbulkan beberapa persepsi yang terjadi. Baik, Pak Noviyandri, ini respon dari anak-anak dan juga orang tua seperti apa Pak? Bagaimana? Respon dari orang tua dan juga anak-anak seperti apa Pak?
Oh, respon ada yang kalau dilihat dari bisa dilihat ya banyak respon yang memang sedih dan banyak yang ada yang ya mau bagaimana berpasrah ya. Namun kita ya, dari SLBNA sendiri pihak kami menyetujui apa yang direncanakan oleh Sentra dan pemerintah provinsi agar sekolah direnovasi dan kami belajar direlokasi juga. Tapi harapannya sih tentunya menjadi harapan kita semua bahwa belajar nanti dilaksanakan pada kondisi yang baik dan tentunya yang dipugar ya, direnovasi jadi lebih baik lagi. Karena memang setelah kami itu betul tadi kata Bapak sudah tidak layak, karena makanya direnovasi. Dan semoga sih harapannya kita memang belajar bersama-sama antara SLBNA Pajajaran dan Farhatnya berdampingan dengan gedung yang sudah layak, yang memang sudah bagus. Karena memang setelah kami itu sekolah kedua dan tentunya sudah dari zaman dahulu sekolah kami itu ada pionir dan percontohan bagi SLB lain di Indonesia. Oke, baik. Pak Novi, ini ditahan dulu. Kami juga akan kembali lagi mengajak Anda untuk bergabung dengan Prof. Prof, ini kan tadi juga sempat disebutkan kalau ada bangunan-bangunan yang sudah tidak layak. Sebetulnya sebelum melakukan pembongkaran ini apakah harus dikaji dulu? Harus ada dulu prosesnya atau mungkin analisisnya? Seperti apa nih, Prof? Ya, jadi baik benar. Untuk bangunan gedung, kita sebut bangunan gedung ya, karena ada bangunan gedung. Bangunan gedung itu dalam proses penyelenggaraannya tetap harus dilakukan bukan cuma pemeliharaan, tapi penilaian dan evaluasi. Nah, kemudian masuklah dalam tahap pembongkaran, maka akan ada satu keputusan hasil kajian teknis dan administrasi. Saya tekankan sekali lagi, nggak cuma teknis, tetapi administrasi supaya dia layak dibongkar. Dan pembongkaran ini berbasis perencanaan. Artinya, harus ada proses persiapan, sosialisasi, dan juga bagaimana menyampaikan kepada publik. Apalagi ini kan sekolah untuk rakyat gitu ya. Betul. Dan ini milik pemerintah apalagi. Harusnya ada satu proses lebih dulu kepada informasi kepada pihak murid, kepada pihak orang tua, sehingga mereka mendapatkan satu informasi awal untuk bisa mengalokasikan anaknya. Tidak hanya itu saja. Pada proses persiapan pembongkaran maka akan ada alokasi tertentu sehingga proses belajar mengajar tidak terhambat, kira-kira gitu ya. Nah, dengan demikian maka bangunan gedung yang tidak layak untuk alasan keselamatan memang keputusan dari daerah harus dibongkar, lakukan proses pembongkaran seperti ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian kalau memang dirasakan belum, nah tentunya ada proses juga. Nah, saya mencermati kalau memang jika ini bangunan gedung cagar budaya, maka itu pun ada prosesnya. Nah, kalau kan sudah dibantah juga ya, Prof. Ternyata. Gitu. Tapi Prof, kita awam nih, mungkin dari Prof bisa menjabarkan biasanya dari perencanaan hingga akhirnya dibongkar itu butuh waktu berapa lama sih biasanya normalnya? Ya, jadi proses pembongkaran itu juga kasus Kejaksaan Agung dulu yang pernah saya cermati karena kasus kebakaran. Itu mencermati berdasarkan fungsinya, klasifikasi volume bangunan gedungnya. Karena proses pembongkaran menggunakan sistem metode konstruksi juga. Saya tekankan lagi, bahwa tidak hanya membangun menggunakan metode konstruksi, tetapi proses membongkar juga perlu ada metode konstruksinya. Nah, bergantung berapa lama tergantung dari volume, kemudian dimensi, kemudian keunikan dari karakter bangunan gedungnya. Nah, proses pembongkaran di luar negeri itu bermacam-macam. Ada yang manual atau memang dengan teknologi tertentu. Nah, ini kan harus dipersiapkan lingkungan sekitarnya ya. Bukan cuma bisingnya, tetapi dampak misalnya udara kotor gitu ya. Terhambat lalu lintas. Itu kan harus dipersiapkan semuanya, kira-kira demikian. Itu kira-kira, tapi tidak terlalu lama. Kalau memang sudah dipersiapkan dengan baik. Oke, tapi Pak ini kan sudah ada juga informasi ya, kalau misalkan ini kan bukan cagar budaya informasinya. Nah, apakah itu berarti otomatis pembongkaran ini sudah memang ya sah-sah saja gitu dilakukan, tidak harus ada izin terlebih dahulu? Atau kesempatan yang baik ini, ketentuan perundang-undangan, bangunan gedung semua fungsi.
harus ada SLF, sertifikat layak fungsi. Yang tadi saya sampaikan, administrasinya. Maka bangunan gedung sekolah ini punya nggak SLF-nya? Nah pertanyaannya, mari pemerintah daerah cek benar. Karena kewenangan SLF sudah diamanatkan di daerah, gitu ya. Jadi kalau memang pemerintah daerah sampaikan ini nggak ada SLF-nya, jadi tidak layak ini, kita nggak bisa jaminkan. Oke, persiapkan pembongkaran dengan bijak, betul ya? Sehingga masyarakat tidak dirugikan, apalagi fungsi sekolah. Dan kita lihat fungsi sekolah ini fungsi sekolah yang spesial. Iya, tadi yang SLB juga tadi. Teman-teman, para murid yang memiliki kebutuhan khusus itu sama dengan yang lain. Baik, saya juga pengen tahu dari Pak Novi Yandri. Pak Novi, mungkin Anda bisa sampaikan nasib anak-anak seperti apa sekarang, Pak? Alhamdulillah untuk belajar masih terus berlanjut. Tentunya karena sekarang kan memang sedang masanya ujian untuk tingkat SDLB dan SMPLB. Jadi anak-anak di tingkat atas yang kelas 6 dan kelas 9 mengikuti ujian. Sedangkan anak yang di bawahnya belajar di rumah. Nah kalau untuk yang direlokasi itu anak-anak kelas 10 dan 11 SMA SD. Jadi mereka belajar di SLBN Cicendo. Untuk anak kelas 12 sudah lulus. Jadi aman, insya Allah terkendali.